نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Al-Fatah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang kembali memberi izin kita untuk bermuajah di majelis ilmu yang mulia ini, di mana sebelumnya di tanggal 1 Syawal kemarin kita sudah diberi kembali berbuka, ya, kembali makan dan minum, ya, dan semoga Allah menerima amalan ibadah Ramadan kita, sehingga siapapun yang diterima amalan ibadah Ramadannya maka senantiasa dapat karomah dari Allah. Apa yang karomahnya? Istiqomah. Ya, karomah orang beriman itu bukan yang bisa terbang berjalan di atas air, melainkan istiqomah. Berdakwah istiqomah, dia terus berdakwah. Ya, dia sholat berjamaah, dia istiqomah berjamaah. Khusus tadi, dia Senin Kamis Ramadan puasa, maka istiqomah puasa. Ini tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka istiqomah adalah tandanya. Ya, tidak mulut-mulut dia mendapatkan malam-malam yang mistis. Sebagian masyarakat kita mengatakan ada api, tiba-tiba air menjadi hidup. Tidak, tapi tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar istiqomah. Alhamdulillah. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam jamaah Al-Fatah yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akan membahas kajian, ya, pada maghrib sampai isya nanti ini tentang fikih Syawal. Ya, temanya tentang fikih Syawal. Dan yang dituju topiknya adalah tentang amalan di bulan Syawal, khususnya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu bagaimana konsep Islam, dan kita mengkomparasikan seluruh ulama dan seluruh mazhab bagaimana memandang ini. Ya. Dan marji saya referensi saya termasuk saya ambil dari kitab-kitabnya Dr. Ahmad Zain An-Najah LCMA. Beliau lagi ditahan saat ini. Kita tahu beliau, ya, Dr. Ahmad Zain An-Najah, salah satu sekjen UI, wasekjen UI dulu yang ditangkap. Tapi ilmunya masya Allah. Nah, jamaah rahimahullah. Ya, jadi ketika bulan Ramadan, ya, selesai, maka kita diperintahkan, dan itu diperintahkan wajib oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah SAW itu untuk melakukan puasa Syawal yang jumlahnya 6 hari, ya, yang jumlahnya 6 hari bulan Syawal. Ya. Hadis dasar ini atau dasar dari amalan ini, apa dasarnya, apa dalilnya? Kalau minta dalilnya, maka dalilnya dari hadis Ayyub radhiyallahu anhu, Abu Ayyub radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Ya, man shoma Ramadan, ya, siapa saja man shoma Ramadan, yang dia berpuasa di bulan Ramadan, ya, thumma atba'ahu, kemudian melanjutkannya atau mengikutinya, ya, sittan 6 hari maksudnya, ya, min Syawal, ya, di bulan Syawal, kana kasiyamiddah, maka seakan-akan dia berpuasa seumur hidup atau setahun. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi di sini ada beberapa pelajaran dari hadis ini, jemaah rahimahullah. Ulama merangkumnya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya adalah sunnah. Dalam arti sunnah itu bisa dari perbuatan Rasulullah SAW. Karena ada perbedaan makna sunnah. Ya, karena dari sisi hukum sunnah itu jika dikerjakan maka mendapat pahala, jika tidak mendapatkan, tidak masalah. Nah, ada yang arti sunnah dalam arti itu adalah kebiasaan Rasulullah SAW, sehingga dikatakan, nah itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita
kita tegak di atas sunnah. Nah, itu seperti itu. Sebagaimana saudara-saudara kita mengatakan yang kuat kepada memegang sunnah, kita tegak di atas sunnah. Ya bukan berarti maknanya secara hukum tadi. Ya, nah seperti itu. Yang kedua maknanya, oleh ulama ini dijelaskan di dalam hadis tersebut ada penjelasan tsumma atba'u sittan, siapa yang mengikutinya atau melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal bin Syawal, maka kana kasiyamat dahar, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Maksudnya apa? Ya, di konsep Islam, satu kebaikan dalam Islam, dalam konsep Islam, jamaah tidak tahu, dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Amalan satu kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini lain dengan sedekah, dengan amalan sedekah. Walaupun nanti sedekah masuk juga dilipat gandakan. Ya, tapi khusus secara umum amalan kebaikan dilipat yang kita kerjakan. Dasarnya ada. Jadi ibarat hitungannya begini. Kalau kita hitung kok bisa orang puasa 6 hari Syawal itu dihitung, nah setelah dilanjut 6 hari Syawal maka dihitung setahun. Ternyata jelas ya kalau kita mau hitung ya. Jadi puasa 30 hari dikalikan ibaratnya 10 setiap harinya itu didapatkan 10 bulan. 300 apa? Ya kan? 310 bulan. Ditambah 6 hari Syawal, 6 dikali 10 60, 2 bulan kurang lebih 12 bulan. Nah ini yang dimaksud oleh sebagian ulama menghitungnya seperti ini. Walaupun nanti itu serahkan kepada makna hadisnya saja, nggak usah repot-repot menghitungnya. Tapi istilahnya itu bisa dihitung oleh sebagian ulama. Ya, 30 hari Ramadan kita berpuasa ditambah 6 hari, maka jadi 12 bulan. Lengkap setahun sekarang. Sudah sampai apa belum? Tentu dalilnya apa? Dalilnya di Al-Quran. Herman. Ya, dalilnya ada di surat Al-An'am. Siapa yang bilang ini? 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dijelaskan di sini, man ja'a bil hasanah. Siapa yang melakukan kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka baginya 10 kali lipat kebaikan, amalan kebaikan yang dilakukannya. Ya. Man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Siapa yang melakukan amalan keburukan, maka tidak akan dibalas. Tidak dibalas sama Allah illa mithlaha, kecuali sesuai dengan keburukan yang dilakukannya. Artinya tidak dilipat gandakan sama Allah. Ini kebaikan Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dirugikan. Baik yang melakukan keburukan tidak akan dikurangi, yang melakukan kebaikan tidak akan dikurangi juga. Tidak akan dirugikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan dizalimi oleh Allah. Yang ini makna yang kedua oleh para ulama tentang puasa Syawal. Ya. Jadi yang pertama tadi puasa 6 hari sudah jelas di bulan Syawal. Yang kedua, satu kebaikan yang kita lakukan itu bermakna 10 kebaikan. Ya, seperti itu. Sehingga al-dahar, kasyamid dahar itu atau seakan-akan puasa setahun penuh itu nyata ada. Karena hitungannya seperti itu jika mengikuti dalil Al-An'am 165. Ya. Yang selanjutnya, menurut dari hadis tersebut disunnahkan untuk segera melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Disunnahkan menurut dari pengertian hadis tadi. Ya, setelah selesai hari raya Idul Fitri maka disunnahkan untuk melakukan puasa Syawal. Karena bersegera kepada dasarnya secara umum, bersegera kepada kebaikan adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Bersegera dalam kebaikan adalah perintah Allah. Walaupun hukum puasa Syawal sunnah, tidak dikerjakan tidak masalah. Dasarnya apa? Yang pertama surat Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dari Rabbmu. Ya, wa jannah, dan surganya yang luasnya seluas bumi dan langit. Ya, iddatul muttaqin, dan disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan kaitannya puasa adalah hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Ya, semoga-moga engkau jadi orang bertakwa dan bersegera di dalam urusan-urusan kebaikan. Itu adalah perintah Allah. Ya, walaupun itu kaitannya puasa Syawal sunnah. Begitu juga ya di dasar di dalil lainnya. Ya, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastajabna lah."
maksudnya orang tuanya Yahya. Ya, tentang Al-Qur'an ini. Wa wahabna lahu Yahya. Dan kami karuniakan, ya, anugerahkan kepadanya Yahya, anak yang salih. Yahya, Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Istrinya yang awalnya kita tahu mereka tidak bisa mengandung lama. Siapa? Ini Yahya ini anak dari siapa, Pak? Benar, di surat Maryam dijelaskan. Ya, nama yang sebelum pernah dikasihkan ke orang lainnya. Min qabl samia, di surat Maryam dijelaskan ini nama Yahya ini. Ya. Kenapa sampai mereka diberikan anugerah yang luar biasa ini? Doanya dikabulkan, ya, terus dikasih anugerah rezeki anak, terus dijadikan istrinya juga sebagai tempat rahim atau ladang yang benar-benar subur. Di masa yang sebenarnya itu bagi sebagian orang itu mustahil mungkin untuk hamil. Ternyata di sini tandanya. Jawabannya innahum kanu yusari'un. Ya. Sesungguhnya mereka bersegera di dalam kebaikan. Yusari'u fil khairat. Ini yang pertama. Kalau ada anak cucu kok sulit sekali mendapatkan anak keturunan atau sulit mendapatkan rezeki lainnya, yusari'u fil khairat. Ini kuncinya. Dia ketika Allah panggil segera dia. Ketika urusan masalah-masalah yang prinsip dalam Islam segera dia. Membela dia. Atau asalnya malah mereka dia diam dengan acuh pokoknya nggak peduli. Ini ya tanda kalau orang ingin segera dalam hati khususnya kita contohkan orang ingin hamil segera, ya. Orang ingin segera punya anak, ingin punya segera rencana-rencana planning mimpi, maka yusari'una fil khairat. Ini kuncinya, bersegera dalam kebaikan karena pemberi rezeki Allah, bukan usahanya, bukan ikhtiarnya. Memang dengan jalan ikhtiarnya, tapi pemberi rezeki tetap harus ada di jiwa seorang muslim. Pemberi rezeki Allah, dia akan tetap merunduk, dia akan tetap merunduk, tidak sombong, merunduk dia di sisi bahwa pemberi rezeki ini Allah. Siapa apapun aku punya usaha. Nah, ini yang menyebabkan dia tunduk, tidak angkuh di hadapan orang lain, ya, tidak angkuh di hadapan orang termasuk yang di hadapan Allah. Yang selanjutnya, wa yad'u